sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu di Oma Limasan. Insyaallah majelis ini majelis yang penuh berkah, dan tempat ini juga semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian pada malam hari ini sudah tidak asing lagi bersama guru kita Ustaz Surya Ikrimah Billallah taala. Semoga Allah merahmati beliau dan memberkahi ilmunya untuk kita semua. Pada malam hari ini beliau akan membawakan tema masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan marilah pada malam hari ini pengajian kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa di awal pengajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang maha indah dan dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk bisa selalu mengikhlaskan setiap ketaatan yang kita lakukan, karena suatu ketaatan yang tidak diiringi dengan keikhlasan, maka ketaatan yang kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala pun selalu memberikan kepada kita pertolongan di dalam kita menjalankan setiap aktivitas, baik yang terkait dengan dunia kita, lebih-lebih lagi yang terkait dengan akhirat kita. Karena kita meyakini bahwa tidaklah mungkin kita dapat melakukan semuanya dari perkara-perkara yang bermanfaat baik dunia dan akhirat kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfauka." Bersemangatlah Anda terhadap perkara yang bisa memberikan Anda manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat yang terkait dengan akhirat. Dalam kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengerahkan semua kemampuan kita, mengambil segala sebab-sebab, wasilah-wasilah yang dengannya lah kita dapat mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, baik yang terkait dengan dunia dan juga dengan akhirat. Namun setelah itu beliau pun bersabda, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Janganlah kalian bersandar kepada sebab, janganlah kalian bersandar kepada usaha kalian, tapi tetaplah kalian
minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, ya, kewajiban bagi setiap kita untuk usaha, untuk mengambil sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan manfaat baik dunia maupun akhirat. Kalau dunia berarti dengan bekerja, yang dengannya lah kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terkait dengan akhirat, diantaranya adalah menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kita bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dengan sebab itulah seorang hamba, dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu, ya, Rasul pun mengajarkan kepada kita wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri kita. Tip jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang insyaallah kita akan jelaskan pada malam ini, suatu tema yang saya ambil dari satu bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Bab yang beliau berikan judul Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala adabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia pasti masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa disiksa. Surga tentunya bagi orang-orang yang beriman adalah suatu tempat yang sangat diharapkan. Dan tentunya kita mungkin sering dengar dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang kenikmatan-kenikmatan dan keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Banyak sekali dalilnya. Di antara dalilnya mungkin cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihina, aku, kata Allah, telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, itu kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengarnya, wala khatara qalbin basyarin, dan bahkan hati pun belum pernah terpetik. Saking apa? Saking nikmatnya kenikmatan Allah yang Allah sediakan di surga. Kenapa? Kenikmatan yang ada di surga enggak suatu kenikmatan yang tidak mungkin kita lihat. Kita di dunia ini belum pernah melihatnya kenikmatan yang seperti itu. Kemudian belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan terpetik di dalam hati aja nggak pernah. Kita membayangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana di dalam surga ada sungai yang mengalir di dalamnya, ada sungai madu, ada sungai susu, bahkan ada sungai khamar. Kita bayangkan dengan sungai-sungai yang ada di dunia yang paling indah, mesti salahnya. Kenapa? Karena saking indahnya. Karena dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian. Ada rahmat yang Allah ciptakan, Allah jadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'an. Kemudian Allah tahan rahmat 99 rahmat, ya, 99 bagian dari rahmat yang telah Allah jadikan ini Allah tahan, yang nanti Allah akan berikan untuk hamba-hambanya yang saleh di surga. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah hanya menurunkan satu rahmat untuk di dunia. Satu rahmat saja.
famin dzalika lil juz'i yatarahamu al khalqu hatta tarfa al farasu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibaha. Dari satu rahmat ini, ya dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, para makhluk saling berkasih sayang. Sampai ada seekor kuda betina yang mengangkat kakinya ya dari anaknya karena dia takut kakinya ini mengenai anaknya, menyakiti anaknya. Ini dengan sebab satu rahmat. Allah berikan rezeki kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Mau manusia yang mukmin, yang kafir, mau binatang, semuanya Allah berikan rezeki dari awal penciptaan sampai akhir nanti hari kiamat. Rezeki Allah nggak bakalan habis. Itu baru satu rahmat. Bayangkan, untuk semua makhluk di muka bumi ini tanpa terkecuali. Dan Allah tahan 99 rahmat. Apakah untuk semua makhluk? Enggak. Ya, hanya untuk manusia dan jin tentunya, ya, yang mereka Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Berarti kan luar biasa ya kenikmatan yang Allah akan berikan bagi penghuni surga. Dan sudah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya orang-orang yang beriman tatkala memasuki surga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah masuk surga tanpa proses penghisapan, apalagi siksa. Dia masuk surga tanpa proses penghisapan. Nggak ada hitung-hitungan amalnya, nggak ada penimbangan amal. Dia langsung masuk surga tanpa dihisap dan tanpa disiksa. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang tatkala menghadap Allah, yang mereka bawa hanya pahala aja. Mereka nggak punya dosa. Yang mereka bawa hanya pahala, mereka tidak memiliki dosa tatkala menghadap Allah ya. Tatkala menghadap Allah bukan berarti mereka maksum, bukan. Ya, mereka berbuat dosa di dunia, tapi mereka sebelum menghadap Allah, mereka beristighfar dan bertobat atas dosa-dosa yang mereka lakukan, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka sewaktu di dunia, sehingga tatkala menghadap Allah gak bawa dosa. Yang dia bawa hanya kebaikan. Kalau kondisi orang seperti ini, apa yang mau diperhitungkan? Apanya yang mau dihisap? Kebaikannya gak ada lawannya. Maka dia langsung masuk surga tanpa hisap, apalagi siksa. Sama juga dengan orang-orang kafir. Mereka masuk neraka tanpa hisab. Setelah proses dari pengumpulan manusia di padang mahsyar, setelah manusia mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah dengan izin Allah, maka orang-orang kafir langsung digiring ke dalam neraka. Nggak ada proses penghisapan, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan di akhirat. Ya, kebaikan yang mereka lakukan di dunia sudah Allah balas di dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Yang mereka bawa hanya dosa-dosa dan dosa kekufuran, dan tidak ada kebaikan sedikit pun, sehingga mereka pun tidak ada penghisapan. Masuk neraka tanpa hisab. Hanya saja kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya mereka ya menetapkan akan kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan saja. Itu saja. Ya, setelah di padang mahsyar mereka langsung digiring ke dalam api neraka. Ini yang pertama dari orang yang beriman. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun yang kedua, orang yang beriman, dia masuk surga tapi dengan proses penghisapan. Dihisab dulu, ditanya dulu sama Allah, ditimbang dulu amalnya. Siapakah mereka? Ya ini orang-orang yang beriman. Tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa kebaikan, namun dia pun masih membawa keburukan. Dia memiliki pahala, namun dia pun masih memiliki dosa. Dosa-dosa yang dia lakukan di dunia
dia belum sempat bertobat, beristighfar, dan Allah tidak mengampuni pula, maka tatkala dia menghadap Allah dalam keadaan yang seperti ini, diproses dulu, ditimbang dulu. Ternyata kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, pahalanya lebih banyak dibandingkan dosanya, maka orang ini pun langsung masuk ke dalam surga tanpa disiksa, tapi dengan proses penghisapan. Dihisap dulu. Ya, kalau kita disuruh pilih, ya kita pengennya yang pertama. Walaupun yang kedua ini tanpa siksa, tapi tatkala dia diintegrasi oleh Allah, ditanya, tentunya kan ini suatu beban tersendiri. Ya, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang maha adil, yang tidak akan terluput bagi Allah sedikit pun suatu perkara. Yang pasti hukumnya tepat dan benar. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang yang dia masuk ke dalam surga, seorang yang beriman, dia masuk ke dalam surga, tapi terlebih dahulu dia disiksa di dalam neraka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, yang tatkala menghadap Allah, dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya. Tatkala ditimbang, dosanya lebih berat dan dia tidak mendapatkan syafaat, ya, maka dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, sekadar dosa yang dia miliki, tapi tidak sampai kekal. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, selama seorang itu masih memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi, maka dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Dia akan disiksa sekadar dosanya, kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini tiga keadaan orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Dan tentunya kita sangat-sangat berharap, menginginkan, ya, termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid bab yang ketiga, tatkala beliau menjelaskan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, beliau membawakan 3 dalil. Dua dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis yang sahih. Yang mana di dalam dalil-dalil yang beliau bawakan ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemarin kan sempat kita singgung, ya. Ya, hadis yang dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, yang Rasulullah mengabarkan bahwasanya, ya, ada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jumlahnya berapa, Pak? 70.000. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah minta tambahan lagi. Kemudian Allah mengabulkan, masing-masing dari 1.000 membawa 10.000. Masing-masing dari 1.000 membawa 70.000. Ya, sehingga totalnya sekitar berapa kemarin? 4.970.000. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh. Ini pun masih sedikit. Kalau kita lihat dari jumlah kaum muslimin, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang pertama kali masuk ke dalam Islam, sampai manusia yang terakhir nanti memeluk agama Islam, kalau 4.970.000 itu masih sedikit, nggak ada. 1% pun nggak ada. Ya, berarti kalau memang yang seperti ini orang masuk surga, saingannya luar biasa beratnya. Tapi dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah mengabarkan bahwasanya Allah pun menambah orang-orang yang masuk surga dengan cidukan dari cidukan Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang masuk surga, sebagaimana penjelasan para ulama, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, Pak. Tidak dibatasi. Siapa saja yang dia memiliki sifat-sifat
orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dari orang mukmin, berapapun jumlahnya, maka mereka pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah surat An-Nahl ayat 120, Pak. An-Nahl ayat 120. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang semua 4 sifat ini termasuk dari sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Saya pernah ikut kajian Ustaz Firanda. Tatkala beliau menjelaskan ayat yang pertama ini, yang menjelaskan tentang sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka seakan-akan Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan kepada kita, orang yang belajar kitab tauhid ini, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, maka Anda harus memiliki sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Suatu perkara yang sangat susah, tapi bukan perkara yang mustahil, bukan. Bisa diusahakan. Apakah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120? Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummatan, beliau adalah seorang ummah. Ummah itu maknanya al-imam. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, qanitan lillah, beliau adalah orang yang qanit kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanifan, dan yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Ini 4 sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita memiliki sifat-sifat ini, maka kita layak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama adalah al-ummah. Apa makna dari al-ummah? Al-ummah maknanya adalah al-imamu wal qudwatu fil khairi linnas. Yaitu seorang imam. Imam itu apa artinya, Pak? Imam, pemimpin, orang yang berada di depan itu imam. Kalau di belakang namanya makmum. Ya, seorang imam, seorang pemimpin, al-qudwah, yang menjadi teladan, fil khairi, di dalam kebaikan bagi manusia. Ini sifat yang pertama. Nabi Ibrahim adalah seorang imam, berarti seorang yang terdepan. Seorang yang dijadikan sebagai panutan, contoh, teladan di dalam apa? Fil khairi, di dalam kebaikan. Berarti tentunya kalau orang memiliki sifat yang seperti ini, dia dijuluki dengan al-imam, tentunya dia pasti memiliki sifat-sifat yang terpuji. Orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, sangat jauh dari perkara yang diharamkan, apalagi kesyirikan. Dia berhak menjadi orang yang menjadi tauladan, panutan, memiliki sifat-sifat yang baik. Kalau kita bertanya pada diri kita, kira-kira kita sudah layak nggak nih ya dijuluki al-imam atau al-ummah, orang yang menjadi teladan, orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Bahkan di sini dijelaskan oleh ulama yang mensarah, yang menjelaskan ayat yang mulia ini, ya, al-ummah ini yang Allah sifatkan pada diri Nabi Ibrahim, ya, maknanya kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah al-imam al-qudwah fil khair, seorang imam yang menjadi panutan di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, al-imam alladzi jama'a sifatil kamal wa sifatil khair wal akhlaqi al-hamidah, seorang imam yang mengumpulkan sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga, al-imam al-muallimu lil khair,
seorang imam yang mengajarkan kepada kebaikan. Jadi dia tidak hanya membatasi kebaikan untuk dirinya, tapi dia pun mengajarkan kebaikan yang dia miliki kepada orang lain. Kemudian yang keempat, al-imam al-qudwa fil ilmi wal amali wal jihadi was sabri. Beliau adalah seorang imam yang menjadi panutan di dalam ilmu. Ya, bagaimana beliau tatkala berdebat dengan orang-orang musyrikin, bagaimana keilmuan hujah beliau. Kemudian beliau pun imam al-qudwah di dalam amal, di dalam jihad, dan juga di dalam kesabaran. Bagaimana sabarnya beliau di dalam berdakwah kepada umatnya, agar umatnya menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ini sifat yang pertama, Pak. Sifat yang kedua adalah qanitan lillahi. Apa makna dari al-qanit? Dijelaskan oleh para ulama, al-qanit adalah al-dawamu ala ta'atillahi, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ini qanit. Ya, orang yang qanit, makna dari al-qanit adalah orang yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari berapa keadaan, Pak. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang lain, Qawaidul Arba. Kira-kira kehidupan kita nih di dunia ini sehari-hari yang selalu silih berganti, ini tidak lepas dari berapa keadaan, Pak? 3 keadaan. Yang pertama, mendapat nikmat. Yang kedua, mendapat musibah. Yang ketiga, berbuat dosa. Ya, inilah keadaan yang senantiasa menimpa diri kita. Kadang kita dapat nikmat dan itu seringnya. Kadang kita dapat musibah, mungkin jarang-jarang ya. Dalam artian kalau dilihat dari nikmat dan musibah yang Allah berikan kepada kita, kira-kira banyakkan nikmatnya atau musibahnya, Pak? Banyakkan nikmatnya dibandingkan musibahnya. Kita banyakkan sehatnya dibandingkan sakitnya. Maka luar biasa ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dosa. Ya, 3 hal ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi, 3 keadaan ini bisa membawa kebahagiaan pada diri seseorang, namun bisa membawa kesengsaraan bagi dirinya. Kapan dia bahagia? Jika dalam keadaan 3 ini dia tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Tatkala dapat nikmat, bagaimana bentuk ketaatan kepada Allah? Dia bersyukur. Baik dengan hatinya, meyakini nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Baik dengan lisannya, dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia memuji dapat nikmat, alhamdulillah. Yang dia puji pertama kali adalah Allah. Ya. Kemudian dengan anggota badannya, yakni dia menggunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur nikmat. Ya, taat di atas, taat kepada Allah tatkala dia mendapatkan kenikmatan. Kemudian tatkala dia mendapat musibah, dia berada di atas ketaatan kepada Allah. Bagaimana keadaannya orang yang taat tatkala mendapatkan musibah? Dia sabar. Sebenarnya ada 3 tingkatan, Pak. Ketaatan tatkala kita tertimpa musibah itu ada 3 ketaatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bersabar, yang kedua ridha, dan yang ketiga syukur. Ini 3 tingkatan ketaatan tatkala mendapatkan musibah. Adapun sabar itu hukumnya wajib. Wajib tatkala tertimpa musibah kita sabar. Adapun ridha dan syukur hukumnya mustahab, disukai. Apa bedanya antara sabar dengan ridha dan syukur? Kalau orang yang sabar, Pak, sabar itu, kenapa sabar dinamakan dengan sabar, Pak? Kenapa sabar dinamakan dengan sabar? As-sabru mislu ismihi. Sabar itu seperti namanya. Murun madzaqatuhu, pahit rasanya. Sabar itu
diambil dari kata as-sibru, Pak. Artinya apa? Biji, sebuah biji yang rasanya sangat pahit. Kalau kita mungkin seperti mahoni gitu ya, pahit. Rasanya pahit. Tapi apa? Ya, yang mana biji kesabaran ini, biji yang dinamakan dengan as-sabru atau as-sibru, ini biasa digunakan untuk obat. Rasanya pahit, tapi akibatnya lebih manis dibandingkan madu. Makanya sabar dinamakan sabar. Ya, orang yang tatkala tertimpa musibah dia bersabar, dia merasa musibah yang menimpa dirinya suatu perkara yang berat. Dia pun secara manusiawi nggak suka. Tapi keimanannya, Pak, dia tahan hatinya, lisannya dan anggota badannya dari sikap marah. Dia tahan hatinya dari marah terhadap takdir Allah. Dia tahan lisannya agar tidak berkeluh kesah. Dia tahan anggota badannya ya untuk tidak menampakkan rasa ketidaksabaran. Walaupun dia merasa musibah yang menimpa dirinya suatu perkara yang berat, itu sabar. Hukumnya wajib. Kalau ada orang tertimpa musibah nggak sabar, dia marah, dosa. Yang kedua, ridho. Ya, dia ridho. Ini hukumnya mustahab. Kalau seandainya diwajibkan, mungkin kita banyak yang berdosa. Apa bedanya antara orang yang sabar dengan orang yang ridho? Kalau orang ridho, Pak, dia hatinya lebih plong dibandingkan orang yang sabar. Orang yang ridho ini orang yang memandang antara nikmat dan musibah suatu perkara yang sama. Ya, sama. Sama apanya? Sama-sama ujian dari Allah. Sama-sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita seorang mukmin mensikapi dua perkara ini. Nikmat ujian, musibah juga ujian. Kalau saya dapat nikmat, ya saya bersyukur. Kalau saya dapat musibah, ya saya bersabar, dan pasti itu ada hikmahnya. Sehingga dia memandang musibah dengan nikmat adalah suatu perkara yang sama, berasal dari Allah, sehingga dia ridho terhadap ketetapan Allah. Baik tatkala mendapatkan musibah maupun tatkala dia mendapatkan nikmat. Hatinya lebih tenang, lebih plong. Adapun yang syukur ini luar biasa. Ya, tatkala mendapatkan musibah dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dia termasuk hamba Allah yang bersyukur walaupun tatkala tertimpa suatu musibah. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia memiliki 3 pandangan, Pak. Orang yang dapat bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya, dia memiliki 3 pandangan. Dan tentunya kita nggak mungkin bisa memiliki 3 pandangan ini kecuali kita benar-benar belajar, ya, mengenal Allah, mengenal akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dunianya itu masih jauh lebih ringan daripada musibah yang mengenai agama seseorang. Kalau kita tertimpa musibah, sakitkah, harta kita musnah, hilang, atau dirampok, atau yang semisalnya, itu hanya musibah yang mengenai dunia kita. Di sana ada musibah yang lebih besar yang Allah berikan kepada seseorang, yaitu apa? Musibah yang mengenai agamanya. Saya ingat dulu, waktu saya nyantri di Jamilur Rahman, terjadi gempa tahun berapa tuh, Pak? 2006 gempa. Kemudian beberapa hari kemudian, sehari kemudian atau saya lupa, datang Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memberikan tausiah di Masjid Jamilur Rahman waktu itu. Ya, di antara ya tausiah yang masih sekarang saya ingat, ya, yang beliau mengajak kita untuk sabar terhadap musibah ini, beliau menjelaskan itu. Bahwasanya musibah yang menimpa diri kita yang terkait dengan dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang mengenai agama seseorang. Berapa banyak seseorang yang awalnya dia seorang muslim, tapi karena dunia pindah agama. Musibah dengan musibah agama ini. Alhamdulillah ya Allah, saya hanya terkena musibah yang terkait dengan dunia. Ya, insya Allah bisa dicari lagi.
selama hayat masih di kandung badan, saya yakin engkau pasti akan memberikan saya rizki. Rizki itu sejalan dengan umur. Ya, rizki itu sejalan dengan umur. Selama kita masih bernafas, Allah masih tanggung rizki kita. Kapan rizki kita itu habis? Ya kalau umur kita sudah habis. Sudah jatahnya sekian, umurnya meninggal dunia, ya sudah, rizki itu terputus. Selama kita masih bernafas, pasti ditanggung rizki kita. Ya, ini yang pertama, karena dia memandang musibah dunia itu jauh lebih ringan. Kemudian pandangan yang kedua, dia memiliki pandangan bahwasanya azab di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan azab di akhirat, Pak. Musibah yang menimpa diri kita di dunia ini itu sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa? Dosa. Dosa. Ya. Musibah yang menimpa diri kita itu sebabnya dosa. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita musibah di dunia, itu hakikatnya Allah ingin menghapus dosa kita di dunia. Orang yang berbuat dosa di kerajaan Allah ini, yang dia tidak bertobat, Pak ya, yang dia tidak bertobat, ya, ada 3 keadaan. Yang pertama yang kita harapkan, ini maksud saya dosa selain syirik, Pak ya. Kalau dosa syirik, dia tidak bertobat, tidak akan diampuni. Keadaan yang pertama yang kita harapkan, Allah ampuni. Allah tidak sisa kita di dunia, dan juga kita tidak disiksa di akhirat. Allah ampuni. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah siksa kita tapi di dunia. Dengan apa bentuknya? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita musibah-musibah dan kita bersabar. Itu hakikatnya adalah apa? Penghapusan dosa kalau kita sabar. Yang ketiga, Allah tahan. Ya, Allah nggak balas kita di dunia, tapi Allah balasnya nanti di mana? Di akhirat. Kalau di akhirat berarti dengan apa? Api neraka. Makanya tatkala seorang yang bersyukur dia tetap tertimpa musibah, dia bersyukur, alhamdulillah. Ya, Allah mau menyegerakan siksaannya di dunia. Ini jauh lebih ringan dibandingkan siksaan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dirinya ini adalah sebab di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Alhamdulillah. Para ulama, Pak, kalau dalam jangka waktu yang panjang kok nggak sakit-sakit, selalu diberikan kesehatan, mereka akan menuduh diri dia. Ya, mereka akan menuduh dirinya sendiri. Ada apa dengan saya nih? Kok saya selalu diberikan kesehatan? Ya, ini jangan-jangan Allah ingin berbuat makar kepada kita. Karena kan yang namanya manusia itu kan nggak mungkin dia selamat dari berbuat dosa. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang berbuat dosa, dia kok malah mendapatkan nikmat, nggak pernah dapat musibah, ini diantara bentuk makar Allah. Sehingga para ulama itu kalau dia dari sekian waktu yang panjang kok nggak pernah sakit, nggak pernah tertimpa musibah, dia akan menuduh dirinya. Ya, ini jangan-jangan saya termasuk dari orang-orang yang mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini, hanifan. Apa makna dari al-hanif? Al-hanif maknanya adalah al-ma'ilu anisyirki al-mujanibu likulli ma yukhalifu at-ta'ata al-muqbilu 'ala Allah bitauhid wa ta'ati. Al-hanif adalah orang yang berpaling dari syirik dan orang yang berpaling dari semua perkara yang menyelisih ketaatan. Jadi saya ulangi, makna dari al-hanif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang berpaling dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, orang yang menjauhi perkara-perkara yang menyelisih ketaatan. Kemudian setelah itu apa? Al-muqbilu, dia menghadap Allah bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah, wa ta'ati, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga.
yang Allah sifatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan kemaksiatan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian sifat yang keempat yang Allah sifatkan pada diri Nabi Ibrahim, yang beliau termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan tulah hayatihi, sepanjang hidupnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau menjelaskan bab yang ketiga ini, Pak, beliau mengatakan bahwasanya orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang dia berusaha mentahqiq mengamalkan tauhid, la yakunu illa bi umuri salasatin, ya tidaklah mungkin itu terjadi kecuali baginya terkumpul 3 perkara. Ya, tadi kita sudah jelaskan di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang imam yang menjadi tauladan. Beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Beliau adalah orang yang berpaling dari kesyirikan dan kemaksiatan dan menghadap Allah dengan tauhid dan melakukan ketaatan-ketaatan. Dan beliau adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan sepanjang hidupnya. Tidak mungkin kita dapat melakukan semua ini kecuali terkumpul pada kita 3 perkara. Yang pertama apa, Pak? Al-ilmu. Fala yumkinu antu haqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Tidak mungkin Anda dapat merealisasikan sesuatu, mengamalkan sesuatu sebelum Anda mengilmuinya. Berarti kalau kita ingin termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, di antara cirinya adalah meninggalkan kesyirikan. Nggak mungkin kita bisa meninggalkan kesyirikan kecuali kita mengilmui hakikat dari kesyirikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan tauhid kalau nggak paham tauhid? Bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah kalau nggak paham sunnah? Bagaimana kita bisa meninggalkan syirik dan bid'ah kalau kita nggak paham syirik dan bid'ah? Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua apa? Al-i'tiqadu, keyakinan yang mantap terhadap ilmu yang kita miliki. Terkadang ada orang, dia memiliki ilmunya, dia paham, tapi dia tidak memiliki keyakinan. Seperti orang-orang musyrikin. Kira-kira orang-orang musyrikin, Pak, yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengilmui nggak akan kalimat la ilaha illallah? Sangat mengilmui. Bahkan kita kalah keilmuannya. Ya karena la ilaha illallah ini adalah bahasa Arab. Tentunya mereka paham akan kalimat la ilaha illallah. Karena saking pahamnya akan kalimat la ilaha illallah, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Beda dengan orang kita sekarang ini, orang Islam sebagian mereka ya, mereka dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Sebabnya apa? Karena nggak tahu maknanya, konsekuensinya. Kalau mereka orang-orang musyrikin itu paham maknanya, makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa maknanya? Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa kata orang-orang musyrikin yang Allah abadikan dalam surat Sad ayat 5? Apa kata mereka? Aja'ala alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Apakah dia Muhammad, aja'ala maksudnya apakah dia itu Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak, ilahan wahidan, hanya satu aja? Jadi mereka paham nih, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita harus meninggalkan Lata, kita harus meninggalkan Uzza, kita harus meninggalkan Hubal, kita harus meninggalkan berhala-berhala yang lainnya dan hanya menyembah Allah.
Wah, nggak mungkin kelihatannya ini. Ini suatu perkara apa? Inna hadzal syai'un ujab, ini suatu perkara yang sangat aneh, nggak mungkin. Makanya mereka nggak mau mengucapkannya, Pak. Karena mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah harus beribadah hanya kepada Allah. Ya, tapi kita kaum muslimin banyak yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik. Ya, masih berbuat syirik. Tapi ini yang kedua ya, al-i'tiqad, yakin. Orang-orang musyrikin yakin akan kalimat mengilmui akan kalimat la ilaha illallah, ilmu dia, tapi dia tidak yakin. Keilmuan tanpa keyakinan nggak ada manfaatnya. Kenapa? Dia nggak akan mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Maksudnya apa? Mengamalkan ya konsekuensi dari keilmuan yang dia ilmui. Tatkala dia paham tentang syirik, dia meyakini syirik nggak boleh, maka dia pun inqiyad, tunduk dan patuh. Dia pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia nggak perkeu sama manusia. Terkadang kan banyak di antara kita, apalagi orang Jawa, maaf ya, terkadang dia paham ini nggak boleh, paham dia, ngerti, tapi perkeu, nggak enak sama tetangga. Berarti nggak inqiyad, Pak. Dia sudah ilmu, dia sudah etikot, tapi nggak inqiyad. Bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki? Ya, kebanyakan dari manusia lebih mencari ridhonya manusia dibandingkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Masih ada waktu 12 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Ini pun dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Yang ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi untuk menjelaskan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam ayat ini pun Allah menyebutkan 4 sifat. Kemarin kalau tidak salah, barusan saya dengarkan kajian YouTube, pertanyaan Syekh Shalih Al Fauzan ditanya tentang bagaimana kita dapat merealisasikan tauhid. Syekh Shalih Al Fauzan ditanya, ya, bagaimana kita dapat mengamalkan tauhid dengan sempurna. Beliau pun membawakan ayat yang mulia ini dan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka milikilah sifat-sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Yang pertama apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman maksudnya mereka adalah orang-orang yang sangat khasyah, ya, sangat takut kepada siapa? Kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khafu minallah ala ilmin bi'azamatillah. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah di atas keilmuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu khasyah, Pak. Takut dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah. Yang pertama khauf, yang kedua apa, Pak? Rahbah, dan yang ketiga adalah al-khasyah. Di antaranya khasyah. Nah, ini kalau kita nanti insyaallah nanti kalau belajar usul salasa itu ada dijelaskan tuh perbedaan antara khauf, rahbah dan khasyah. Dan ini dijadikan contoh oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tatkala menjelaskan macam-macam ibadah, dicontohkan semua. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia sama, artinya apa? Khauf, takut. Tapi nanti ada perbedaannya. Kalau khasyah itu rasa takut yang didasari di atas keilmuan. Apabila kita takut terhadap sesuatu yang didasari di atas keilmuan, maka itu namanya khasyah. Tapi kalau kita takut terhadap sesuatu yang kita nggak mengilmui, hanya qil wa qal, katanya dan katanya, hakikatnya kita nggak tahu, maka itu namanya khauf. Ya, rasa takut yang terkadang dia nggak mengilmui sesuatu yang dia takuti.
Ini diantara ciri orang yang beriman. Dia khasyah, bukan hanya khauf, tapi dia khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut yang dia miliki kepada Allah ini berdasarkan ilmu akan keagungan Allah, akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nggak mungkin kita sampai pada derajat khasyah kecuali kita benar-benar mengilmui akan Allah Subhanahu wa taala, mengilmui nama-nama Allah, mengilmui sifat-sifat Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah, hanya ulama lah dari hamba-hamba Allah yang memiliki khasyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu. Makanya Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, hakikat dari ulama itu bukan orang yang hafal Al-Qur'an, ya bukan orang yang banyak ilmunya, bukan, tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari ulama. Tatkala beliau menjelaskan hakikat dari ulama itu adalah bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan. Ya, ulama itu bukan orang yang paling hafal Al-Qur'an, bukan. Ulama itu adalah orang yang di dalam hatinya ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari orang yang berilmu. Ini yang pertama. Itu orang yang memiliki sifat khasyah. Dan sekali lagi tidak mungkin kita ada sifat khasyah kepada Allah kecuali kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka beriman. Maksudnya apa? Mereka membenarkan Al-Qur'an, mereka mentadaburi Al-Qur'an, mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Qur'an. Yang menyibukkan dengan Al-Qur'an, Pak ya, bukan dengan HP kita, bukan, tapi menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Ya, dia sempatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian dia mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Jika perintah dia lakukan, jika larangan dia tinggalkan, jika berupa khobar-khobar, berita-berita dia benarkan. Dan apabila ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yang dia tidak paham maknanya, yang ayatnya ini samar-samar, maka dia kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang benar-benar perhatian terhadap Al-Qur'an dan dia mengamalkan kandungan dari Al-Qur'an. Kemudian yang sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini syahidnya nih. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka la yusrikuna, tidak berbuat syirik. Lihat ya, sifat Nabi Ibrahim yang 4, sifat yang terakhir yang Allah sifatkan padanya apa? Walam yakum minal musyrikin. Ini syahidnya yang ini, intinya di sini nih ya, tidak melakukan kesyirikan. Sama dengan surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Di ayat yang ke-59-nya di antara sifat mereka apa? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka la yusyrikuna, mereka tidak melakukan kesyirikan. Berarti ini sifat ya, sifat yang paling nyata yang harus ada pada diri-diri orang-orang yang ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jangan berbuat syirik. Dan tentunya sekali lagi, nggak mungkin kita bisa selamat dari kesyirikan kecuali kita paham hakikat dari kesyirikan. Kemudian sifat yang terakhir yang Allah sebutkan dalam ayat ini, walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini sudah kita jelaskan kemarin tuh. Itu orang-orang yang melakukan ketaatan tapi dalam keadaan hati mereka takut ya, dan mereka meyakini mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Melakukan ketaatan tapi takut. Ya, Allah tolak ketaatan mereka. Berarti orang ini adalah orang-orang yang benar-benar bersandarnya kepada Allah. Dia tidak menyandarkan ketaatannya pada dirinya sendiri. Tapi mungkin ini Pak yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah dalil yang terakhir, hadis yang cukup panjang. InsyaAllah kalau mungkin ada waktu kita bisa lanjutkan menjelaskan hadis yang mulia ini, yang Masya Allah ya, hadis tentang Ukasha ini ya, faidahnya sangat luar biasa. Ini diantara hadis yang cukup panjang yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang masuk surga
tanpa hisab dan tanpa adab. 4 menit lagi mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Monggo. Melengkapi yang 3 tadi saya kurang satu lah. Yang mana? 3 pandangan syukur meskipun tertimpa musibah karena dia memiliki 3 pandangan. Oke. Yang ketiga tadi Dia memandang bahwasanya musibah itu adalah sebab penghapusan dosa. Ya. Oke. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai mendapat musibah itu, Ustaz. Oke. Kadang kita bisa legowo itu bisa menerima, bisa paham. Itu kadang-kadang kalau waktu di saat kena musibah kadang-kadang kita nggak bisa terima. Tapi nanti mungkin kalau sudah berlalu, katakanlah nanti sorenya atau malamnya kita baru merenung, baru itu termasuk sabar apa enggak? Enggak, Pak. Dapat pahala. Ya, seperti yang kisah ada seorang wanita yang dia menangis di samping kuburan anaknya. Kemudian Rasul mengatakan isbiri, sabar. Apa kata wanita itu? Ya, biarkan aku. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Wanita ini kan nggak tahu, yang menasihatinya, menegurnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ya ada sahabat yang melihatnya, dikasih tahu tuh wanita tersebut. Ya, bahwasanya tadi yang menasihati Anda, yang menegur Anda itu Rasulullah. Akhirnya wanita ini pun menemui Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Sabar itu, hakikat dari sabar itu ketika musibah menimpa kita. Ketika kalau sudah berjalannya waktu, ya bukan sabar namanya, Pak. Bukan sabar. Musibah itu tatkala pertama kali kita tertimpa musibah. Ya. Dan terkait dengan kesabaran ini, kita bisa sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita ini sangat terkait dengan pemahaman kita terhadap takdir Allah, Pak. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di antara faedah kita beriman terhadap takdir Allah ini di antaranya. Ya, kita akan lebih mudah untuk apa? Sabar. Kalau kita benar-benar memahami akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu, Pak, ya. Ada lagi satu lagi pertanyaan mungkin. Kalau sahabat bisa dimudahkan Allah untuk melewati musibah itu, ya, Ustaz, ya. Iya, barang siapa yang dia berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Sabar itu pahalanya luar biasa. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran dalam Al-Qur'an di 99 tempat. Saking tingginya kesabaran. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru minad-din, sabar di dalam agama ini kedudukannya seperti kepala dengan jasad. La sabara, ya, tidak ada agama bagi orang yang tidak sabar. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib menganggap bahwasanya sabar itu, ya, kedudukannya di dalam agama ibarat kepala jasad. Karena hakikat kehidupan kita itu sabar, Pak. Sabar itu kan ada 3, Pak, ya. Sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar tatkala tertimpa musibah. Kalau kita nggak punya sabar, ya nggak ada agama jelas. Nggak melakukan ketaatan karena nggak sabar dia. Dia terobos kemaksiatan karena nggak sabar. Begitu pula tatkala diterima musibah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik. Enggak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pernah baca sebuah hadis, idza akhadallahu abadan fabadalahu, yang kalau nggak salah apabila Allah memberi cobaan pada hambanya, itu tanda Allah itu mengujinya. Iya. Apakah setiap musibah yang kita terima itu kita berpandangan bahwa kita diuji, bagaimana, Ustaz? Apa boleh, Ustaz? Itu aja. Iya. Saya pernah dengarkan kajian Ustaz Badrul Salam, Pak. Setiap musibah yang menimpa diri kita, bagaimanapun bentuknya, musibah itu ada 2 bentuk, Pak. Musibah yang murni berasal dari Allah,
tanpa perantara. Ada musibah dari Allah hakikatnya, tapi dengan perantara. Contohnya apa, Pak? Kalau gini misalnya, kita naik sepeda motor, tiba-tiba kita nginjek batu, pleset jatuh. Ya, musibah bukan? Musibah. Yang kedua, kita naik motor, di belakang ada teman dorong kita, jatuh. Musibah juga? Musibah. Sama-sama musibah. Bedanya apa? Yang pertama, ya, Allah berikan musibah tanpa campur tangan. Ya. Yang kedua, Allah berikan musibah dengan perantara manusia. Hakikatnya sama-sama musibah. Kira-kira yang sabar itu lebih mudah yang mana, Pak? Yang pertama itu, tak? Ya, itu hakikatnya musibah juga tuh. Tiba-tiba kok anak kita, geplak kita misalnya, Pak ya, rasa sakit yang kita, itu musibah. Itu dari Allah hakikatnya. Ya, wajib bersabar. Wajib kita bersabar. Dan tatkala kita tertimpa musibah, bagaimanapun bentuknya, baik murni dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan perantara manusia, ya, dan ini susah sekali. Tidak bisa melakukan seperti ini kecuali para nabi dan rasul, ya, dan orang-orang siddiqin, dan bahkan Ibnu Taimiyah membuat kitab ini khusus ya. Ini dibahas oleh Ustaz Abdul Tausikal, kemudian juga pernah dibahas oleh Ustaz Zaid Susanto di Mas Musinin tentang yang musibah yang jenis kedua ini luar biasa ya. Ya. Musibah yang menimpa diri kita, yang pertama kali yang harus kita introspeksi adalah diri kita. Saya dengar kajian dari Ustaz itu tadi saya bilang tadi siapa? Badrus Salam. Mesti karena dosa yang kita lakukan. Musibah apa saja? Hilang duit, langsung ya Allah, dosa apa yang saya lakukan ya? Itu. Yang pertama kita salahkan adalah diri kita. Tatkala anak kita susah diatur, musibah. Berarti halalnya ada pada diri kita. Jangan dulu salahkan istri kita, anak kita. Jangan. Salahkan dulu diri kita. Mesti karena ada maksiat yang kita lakukan, Pak. Itu Pak ya. Mungkin itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang sudah di depannya ada hidangan siap disantap, dipersilakan.